Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefan Timothy Menrova dengan NIM F1E221003. Saat ini saya akan mengulas kembali soal UTS yang sudah dilaksanakan kemarin UTS-nya. Jadi di sini saya akan melakukan perbaikan nilai. Oke, langsung saja di soalnya saya mengulas kembali soal UTS. Jadi soal yang pertama itu eh, jelas yang untuk nomor 1A itu jelaskan mengapa pengiriman data digital lebih menguntungkan dibandingkan dengan data analog dan berikan contohnya. Jadi pengiriman data digital itu lebih mudah, lebih menguntungkan daripada pengiriman data secara analog karena pengiriman data secara digital itu dilakukan itu kan yang dikirim itu data digitalnya bukan data analognya. Jadi kalau data digital itu kan berupa softwarenya seperti itu. Sedangkan kalau untuk data analog itu datanya itu dalam bentuk hard copy atau bentuk fisiknya. Jadi lebih menguntungkan lebih menguntungkan mengirimkan data secara digital karena bisa melalui online atau melalui jaringan internet daripada harus mengirimkannya secara analog atau manual ke kantor pos dengan hard copy-nya tersebut. Jadi contohnya ya mengirim surat secara online melalui email itu lebih menguntungkan, lebih memudahkan daripada mengirim surat melalui kantor pos. Jadi kita tidak perlu menulis menggunakan pena atau mesin ketik lagi, lalu kita cetak, lalu kita kirim lagi melalui kantor pos itu kan sangat ribet. Oke, jadi itu jawaban untuk nomor 1A dan untuk nomor 2B data audio dengan rentang 0 sampai 5 volt itu dicuplik setiap 1 detik selama 7 detik yang menghasilkan deretan data 2 volt, 3 volt, 5 volt, 4 volt, 0 volt, 0 volt, dan 1 volt. Jadi di sini kita akan menunjukkan hasil konversi data tersebut secara dalam deretan 0 dan 1. Jadi hasilnya adalah ini. Eh, di rangkaian biner di tabel kebenaran itu kan ada 0, 1, 2, 3 segala macam. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kan kalau untuk 0 itu kan hasilnya 0, 0, 0, 0, 0. Kalau untuk iya untuk satu seperti 0, 1, 0, 0 itu. Tapi di sini kan kita kan deretan datanya 2 volt, 3 volt, 5 volt, 4 volt, dan 0 volt sama 1 volt. Jadi hasilnya itu kalau untuk di 2 volt itu hasilnya 0, 0, 0, 1, 0. Kalau untuk 3 volt 0, 0, 1, 1, 5 volt 0, 1, 0, 1, 4 volt itu 0, 1, 0, 0. Kalau 0 itu 0, 0, 0, 0. Baru tuh 0 volt itu 0, 0, 0, 0 dan untuk 1 volt itu 0, 0, 0, 1. Jadi hasilnya itu kita tinggal menambahkan aja ya di sini kita urutkan jadi seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, lalu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 1, 0. Soal untuk nomor 2, itu tentukan besar memori minimal dalam bit yang diperlukan untuk menyimpan data bilangan desimal berikut. Jadi yang pertama tuh ada 12 ya. 12 itu data desimalnya adalah 00 11 untuk data dalam bitnya ya. Bitnya itu 0011. Nah, jadi bagaimana bisa dapat seperti itu? Kita menggunakan metode pembagian dua. Jadi 12 dibagi 2 itu hasilnya 6, berarti sisanya 0. Lalu 6 dibagi 2 3, sisanya 0. Karena habis kan 2 dikali 3 6, habis itu nggak ada sisa 0 kan. Lalu 3 dibagi 2 1. Nah, berarti 2 kali 1 kan masih 2 tuh, sisanya 1. Lalu untuk 1 dibagi 2 tuh hasilnya 0, maka sisanya tetap 1 kan. Jadi bacaannya ditulis 0011. Kalau untuk 200 seperti itu juga menggunakan metode pembagian 2 secara terus-menerus sampai nilainya itu habis. Sampai tidak bisa dibagikan lagi dengan 2 gitu. Sampai hasilnya tuh 0, hasilnya 0 seperti ini. Begitu juga untuk yang C 2022 ya untuk yang 200 tadi hasilnya 00, 01, 00, 11 ya. Kalau untuk C ini 2022 hasilnya 0110
0,111,11,11. Untuk metode pembagiannya juga masih sama menggunakan metode pembagian dua ya. Jadi dibagikan secara terus-menerus sampai hasilnya benar-benar nol dan tidak ada sisa lagi gitu. Lalu lanjut nomor 3. Wah, ini referensi. Tadi untuk nomor 3, soalnya perhatikan persamaan boolean seperti berikut. Jadi persamaan booleannya itu adalah F sama dengan A dalam kurung AB plus C aksen ditambah B aksen C ditambah AB aksen. Lalu soalnya itu disuruh kita menentukan tabel kebenaran, lalu aljabar booleannya, dan juga menggambarkan rangkaian digital dari persamaan yang telah didapatkan. Jadi di sini kita buat tabel kebenarannya dulu. Untuk A itu A0,000,1111, lalu B-nya 00110011, yang C-nya 0101010101. Nah, kalau untuk 000 berarti F-nya itu hasil keluarannya itu ada 1. Sedangkan untuk yang 00 tapi C, kalau AB-nya 0 tapi C-nya 1 itu keluarannya tetap 1. Kalau A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0 itu hasilnya tetap 1. Baru A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1 itu keluarannya 0. Lalu kalau untuk A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0 itu keluarannya F-nya itu 1. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1 itu 1. Kalau untuk A-nya 1, B1 tapi C-nya 0 itu keluarannya 0. Tapi kalau untuk 1 sama A-nya 1, B-nya 1 dan C-nya 1 itu 0. Jadi begitu. Untuk aljabar booleannya seperti berikut. Jadi dalam kurung AB plus C aksen ditambah B aksen C tambah AB aksen. Lalu kita sederhanakan lagi, kita pisahkan jadi AB dalam kurung AB aksen C aksen ditambah B aksen C ditambah AB aksen. Lalu A dikali aksen dan A aksen ditambah B aksen karena B dikali aksen. Lalu C aksennya turun ditambahkan B aksen C tambah AB aksen. Lalu kita tinggal mengalihkan A aksen dengan aksen dengan C aksen ini jadi A aksen C aksen ditambah B aksen C aksen ditambah B aksen C tambah AB aksen. Lalu kita di sini A aksen kita letakkan baru C aksen tambahkan B aksen dalam kurung C aksen plus C tambah AB aksen, yang mana dihasilkan hasilnya A aksen C aksen ditambah B aksen ditambah AB aksen. Lalu untuk selanjutnya itu A aksen C aksen ditambah B aksen plus ditambah dalam kurung 1 tambah A. Yang dimana menghasilkan A aksen C aksen ditambah B aksen. Jadi begitu rangkaian digitalnya untuk F sama dengan A aksen C aksen ditambah B aksen. Jadi A-nya itu menggunakan NOR. Bukan NOR. Oh, jadi ini maaf, ini bukan NOR tadi, maksudnya not. Jadi A not, C not. Jadi A not, C not ditambahkan dengan B not, B aksen. Jadi not, A-nya not, C-nya not, ditambahkan itu plus itu A, N, gerbang N. Lalu masuk B aksen. Baru ini hasilnya F-nya. Begitu juga dengan nomor 4. Kita tentukan tabel kebenarannya dulu di sensor. Di soalnya itu kan diminta untuk merancang sistem digital untuk keamanan perhiasan yang dimana itu A-nya itu sensor sebagai sensor pintu ketok perhiasan. Kalau 1 dia terbuka dan 0 itu tertutup. Lalu
sensor yang B itu yang kedua mendeteksi adanya perhiasan di dalam itu yang kalau dia satu dia ada, kalau nol dia tidak ada. Yang ketiga itu input kode pinnya. Kalau atau passwordnya itu kalau satu itu benar, kalau nol itu salah. Jadi buat kita buat tabel kebenaran dari sistem tersebut dan juga cari persamaan sederhananya menggunakan key map dan lalu gambarkan rangkaian digitalnya. Jadi yang dicari itu ketika perhiasan tidak ada atau perhiasan ada dan pintu kotak terbuka sedangkan input kode pin salah. Jadi kita cari dulu tabel kebenarannya. Yang di sini hasilnya adalah kalau A-nya itu ABC-nya 0 itu maka keluarannya satu. Kalau AB-nya 0 tapi C-nya satu itu keluarannya satu. Kalau A-nya 0 dan C-nya 0 tapi B-nya satu itu keluarannya 0. Kalau A-nya 0 tapi B dan C-nya sama-sama satu itu keluarannya 0. Kalau A-nya satu, B-nya 0 sampai C-nya 0 itu keluarannya satu. A-nya satu, B-nya 0, C-nya satu itu keluarannya satu, A-nya satu, B-nya satu, C-nya 0 itu keluarannya satu. Kalau A, B, dan C-nya itu sama-sama satu, keluarannya akan 0. Atau perhiasannya tidak ada. Lalu kita masuk ke key map-nya. Key map-nya seperti ini. Dan untuk rangkaian digitalnya seperti ini. Rangkaian digitalnya itu em, B aksen A B aksen ditambah apa nih ya? Iya. B aksen ditambah A B C aksen. Ya, B aksen ditambah A B C aksen. Jadi F-nya itu adalah jadi F-nya itu B aksen ditambah A B C aksen. Jadi seperti itu. Demikian presentasi pengulasan soal UTS dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.